Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Militania dari kelas STR 1A dengan NIM P279041240010. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan pembagian sel dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Yang pertama yaitu nukleus. Fungsi utama dari nukleus atau inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mensintetis protein. Ribosom adalah situs di mana informasi dibawa dalam kode genetik diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel, pengolahan dan modifikasi protein, pembentukan membran plasma, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membran plasma. Fungsi utama dari membran plasma yaitu melindungi sel. Membran plasma menjaga bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti nutrisi dan makromolekul, serta menjaga molekul berbahaya dari luar sel seperti patogen dan racun. Selanjutnya yaitu mitokondria. Fungsi dari mitokondria yaitu memproduksi energi, menjaga suhu tubuh, menyampaikan sinyal, dan apoptosis. Selanjutnya yaitu sitoskeleton. Fungsinya yaitu sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Sitoskeleton terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mikrotubulus. Fungsi dari mikrotubulus yaitu menentukan bentuk sel dan berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel. Yang kedua yaitu intermediate filamen, yang berfungsi sebagai elemen struktural dan fungsional sitoskeleton. Yang ketiga yaitu mikrofilamen, di mana fungsinya yaitu memainkan peran penting dalam penataan sitoplasma, melibatkan dalam pergerakan sel, dan membantu sel darah putih. Selanjutnya yaitu ada paroksim. Paroksim berperan dalam penurunan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Selanjutnya yaitu kentriol. Fungsi dari kentriol yaitu berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagela. Selanjutnya yaitu lisosom. Fungsi dari lisosom yaitu sebagai pencernaan sel yang berfungsi untuk mendegradasi bahan yang diambil dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak terpakai itu sendiri. Flagellum. Fungsi utama dari flagellum adalah sebagai alat putar yang berevolusi secara eksklusif yang membantu sel bergerak. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom dan fungsinya yaitu untuk membuat protein, sedangkan retikulum endoplasma halus yaitu tidak dibatasi ribosom dan fungsinya yaitu sebagai tempat pembentukan lemak dan karbohidrat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.